Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang konsep ruang lingkup pengantar studi agama Islam. Ini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu ada arti dan identifikasi konsep agama. Pembahasan kedua ada manusia dan agamanya. Ketiga ada pengertian studi Islam dan yang terakhir adalah asal-usul pertumbuhan studi Islam. Kami akan menjelaskan arti dan identifikasi konsep agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Para ahli ilmu agama juga mendefinisikan bahwa dengan hadirnya agama akan memelihara manusia dari penyimpangan, kesalahan, dan menjauhkannya dari tingkah laku yang negatif. Agama juga mempunyai peran penting dalam membina akhlak dan akidah juga merupakan jalan untuk membina pribadi dan masyarakat dan individunya terkait oleh rasa persaudaraan, cinta, kasih sayang, dan tolong-menolong. Dua, kami akan membahas tentang manusia dan agamanya. Secara bahasa, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yakni a dan gama. A berarti tidak dan gama berarti kocar-kacir atau berantakan. Makna ini dapat dipahami bahwasanya agama menyampaikan para pemeluknya kepada sesuatu cara hidup yang teratur. Di sini ada 4 peran agama. Yang pertama yaitu menghidupkan nilai luhur dan moralitas. Yang kedua, memberi kekuatan menanggung penderitaan hidup. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup. Dan yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengertian manusia. Pada hakikatnya, manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari tanah dan bertujuan untuk beribadah kepadanya. Fitrah adalah salah satu hal yang dibekali Allah kepada setiap manusia. Hal-hal dasar yang mengakibatkan manusia sering mencari disebabkan karena menurut Al-Quran, manusia terdiri atas ada 3 hal. Yang pertama, ada ruh dan jiwa, dan yang kedua akal, dan yang terakhir adalah hati atau kolab. Agar dapat menjalankan tujuan-tujuan tersebut, dalam hal ini agama Islam pun mengajarkan 3 hal yang merupakan dasar dari agama, yaitu yang pertama ada akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga ada akhlak. Bahasan yang ketiga adalah pengertian studi Islam. Secara etimologis atau bahasa, studi Islam merupakan terjemahan dari istilah dirasa Islamiyah dalam bahasa Arab. Dengan demikian, secara harfiah, studi Islam atau kajian Islam dapat diartikan sebagai kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman atau dapat dinyatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Secara terminologi atau istilah, studi Islam adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Pembahasan yang terakhir yaitu asal-usul pertumbuhan studi Islam. Sejarah pusat studi Islam diawali dari zaman awal kelahiran agama Islam. Setelah dunia Islam mengalami masa keemasan dan kemajuan, pada periode selanjutnya, dunia Islam pun mengalami penurunan hingga sampai pada permulaan abad ke-19, umat Islam pun mulai menyadari kelemahan dan kemunduran mereka dalam kebudayaan dan peradabannya. Dan jika dibandingkan dengan peradaban barat yang sudah maju. Oleh karena itu, pada masa ini, bidang pendidikan pun mulai dibangun kembali oleh umat Islam dengan adanya reformasi yang dirancang oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab antara lain yaitu menganjurkan kembali pada Al-Quran hadis, masa hidup Rasulullah SAW dan masa Khulafaur ar-Rasyidin. Berikutnya, studi Islam pun mempunyai beberapa aspek-aspek sasaran. Aspek-aspek sasaran studi Islam pun meliputi 2 hal. Yang pertama, ada aspek sasaran keagamaan dan yang kedua yaitu aspek sasaran keilmuan.
Aspek sasaran keagamaan ini merupakan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dijadikan sebagai pedoman sentral kajian keislaman dan tidak keluar dan melenceng dari konteks yang sudah ditetapkan. Ya, sedangkan aspek sasaran keilmuan yaitu memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, dan historis. Dengan begitu, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan juga membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak mengenal dan tidak ada ikatan dengan wahyu, tetapi terikat pada pemikiran rasional. Setelah pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia dan agama merupakan masalah yang sangat penting karena keduanya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembinaan generasi mendatang yang tetap beriman kepada Allah. Agama pun mempunyai peranan penting dalam pembinaan akidah dan akhlak. Agama juga memiliki tujuan untuk menjadikan manusia melaksanakan segala peran yang diperintahkan oleh Allah. Agar dapat mendalami agama kita, muncullah kajian-kajian para ulama yang diberi nama yakni studi Islam, yang berarti kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama keislaman.